Tayyib, salat gerhana ini biasa disebut dengan salat kusuf. Ya, kusuf. Ya. Kaf, sin sama fa. Ya. Baik. Makna kusuf itu sendiri artinya menghilangnya seluruh cahaya salah satu dari dua benda langit yang bercahaya. Jadi benda langit yang memiliki cahaya itu kan ada dua, matahari dan bulan. Nah, kusuf ini artinya adalah kedua cahaya ini hilang, ya, baik itu secara total maupun sebagian. Ini yang dimaksud dengan kusuf. Nah, makanya disebut dengan sholat kusuf, yaitu sholat yang dikerjakan ketika salah satu dari dua benda langit ini hilang cahayanya, maka disebut dengan sholat kusuf, baik itu matahari maupun bulan. Cuma ahlu fikih membedakan, kalau untuk matahari diistilahkan dengan kusuf pakai kaf, sin sama fa. Adapun kalau yang hilang itu cahaya bulan, maka menggunakan kha, khusuf. Kha, sin sama fa. Nah, ini yang populer ya, yang populer di kalangan ahlul fikih, ya bahkan ahlul bahasa pun menggunakan dua kalimat ini. Ya, dibedakan kalau yang hilang itu matahari menggunakan kusuf, kalau yang hilang itu cahaya bulan maka menggunakan kha, khusuf, begitu. Ya. Baik. Kemudian jamaah, salat gerhana apa sih? Salat gerhana itu adalah salat yang dikerjakan dengan tata cara yang khusus ketika terjadi gerhana, baik itu matahari ataupun bulan, baik itu total maupun sebagian. Ketika terjadi gerhana, tertutupnya sebagian cahaya ataupun seluruh cahaya, maka kita disunnahkan untuk mengerjakan sholat gerhana, begitu. Toyib. Kemudian yang berikutnya tentang hukum sholat gerhana. Pertama tentang sholat gerhana matahari, karena di zaman Nabi SAW hanya terjadi gerhana matahari. Baik. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat gerhana matahari itu hukumnya sunnah yang ditekankan. Ya. Jadi hukumnya sunnah yang ditekankan. Baik, ada sebagian ulama dari kalangannya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, lebih menegaskan lagi bahwa hukumnya wajib. Karena beliau menghukumi salat gerhana matahari ini seperti salat Jum'ah. Bahkan ternyata pendapat yang mengatakan bahwa hukum salat gerhana matahari itu wajib banyak yang mendukung, ya, seperti Imam Asy-Syaukani, kemudian Syekh Albani, kemudian Syekh Siddiq Khan dan yang lainnya, ya, banyak juga yang mendukung, tapi tidak masuk ke sampai batas mayoritas, ya, jumhur ulama tidak. Cuman dia banyak juga yang mendukung, menghukumi salat gerhana matahari itu wajib. Tapi yang jelas tadi mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah untuk salat gerhana matahari. Kemudian bagaimana dengan gerhana bulan? Nah, hukum salat gerhana bulan ini ada dua pendapat jamaah. Pendapat yang pertama adalah mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian mazhabnya Dzahir
ataupun Zahiri yang diwakili Dawud dan Ibnu Hazm. Ya. Ini pun pendapat merujuk dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia hukumnya sunnah muakkadah dan dilakukan seperti sholat gerhana matahari, sama. Ya. Tidak dibedakan antara matahari dan bulan. Ya. Baik. Nah, yang berpendapat hukumnya sunnah muakkadah seperti sholat gerhana matahari ini merujuk kepada hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna syamsa wal qamara. Sesungguhnya matahari dan bulan. Jadi Nabi tidak menyebutkan hanya matahari saja. Meskipun ketika itu beliau menyebutkan kalimat ini setelah mengerjakan sholat gerhana matahari. Ini dalam khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut inna syamsa wal qamara. Sesungguhnya matahari dan bulan. Jadi bulan pun disebutkan. Ayatani min ayatillah. Jadi dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Maka ketika keduanya terjadi gerhana, tidak ada hubungannya dengan kematian seorang pun atau hidupnya seseorang. Jadi enggak ada hubungannya. Ya. Fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihatnya terjadi gerhana matahari maupun bulan, maka fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliya. Perbanyaklah berdoa kepada Allah dan lakukanlah salat sampai Allah menyingkap lagi ya gelapnya ataupun tertutupnya cahaya dari dua cahaya baik matahari dan bulan. Ya. Nah, di sini meskipun hanya terjadi salat gerhana dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu mengerjakan salat gerhana matahari, tapi Nabi menyebutkan dua benda ini yaitu matahari dan bulan. Sehingga sama hukumnya antara salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan. Tidak dibedakan. Ya. Jadi begitu. Baik. Kemudian pendapat yang kedua tentang salat gerhana bulan ini adalah boleh dikerjakan sunnah tapi tidak dikerjakan secara berjamaah. Jadi tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengkhususan untuk mengerjakan sholat gerhana bulan ya, dengan cara berjamaah sebagaimana yang dikerjakan ketika sholat gerhana matahari. Begitu. Alasannya kenapa? Nah, ini yang berpendapat ini adalah Abu Hanifah dan Imam Malik. Alasannya kenapa? Karena adanya kesulitan mengerjakannya pada malam hari pada umumnya. Jadi kalau mengerjakan sholat gerhana matahari gerhana bulan malam-malam, Pak, itu berat. Kenapa? Karena kalau kita ingin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat gerhana itu dalam satu rakaatnya itu panjangnya seperti membaca surat Al-Baqarah. Jadi kalau malam kan ngantuk, Pak. Kalau kita sholat taraweh aja 40 menit ngantuk-ngantuk kan. Apalagi sholatnya yang bacaannya panjang sekali. Dan dia 4 kali membaca lagi ya. Karena kan sifat salat gerhana itu kan 2 rakaat tapi 4 kali bacaan. Ketika rukuk, setelah rukuk bangkit baca Al-Fatihah sama surat lain lagi. Ya. Jadi sampai gerhana itu, sampai matahari bulan itu tersingkap. Ketika sudah mulai redup, kita sholat
sampai dia tersingkap lagi, terbuka lagi, itu baru selesai kita sholat. Dan itu yang dikerjakan Nabi SAW. Ya, sehingga alasan mereka seperti itu karena ada masyaqqah, kesulitan mengerjakannya pada malam hari. Ya. Kemudian juga tidak pernah dinukil dari Nabi SAW alasan kedua bahwa beliau mengerjakannya secara berjamaah, padahal salat gerhana lebih banyak terjadi dibandingkan gerhana matahari. Ya. Beliau tidak pernah mengumpulkan salat gerhana bulan. Ya. Sebagaimana beliau mengumpulkan salat gerhana matahari. Begitu ya. Allah taala alam bisawab, tapi yang jelas dalam hadis Nabi menyebutkan ya, dua benda matahari dan bulan, maka tentunya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad lebih terarah. Pendapat ini lebih kuat bahwa salat gerhana bulan itu sama dengan salat gerhana matahari dari sisi hukumnya, yaitu sunnah muakkadah. Jelas ya? Insyaallah jelas lah. Tinggal prakteknya saja ya. Baik, karena ini sunnah yang banyak ditinggalkan ya. Banyak sekali ditinggalkan sunnah-sunnah ini. Kemudian yang berikutnya adalah kapan waktu pelaksanaannya. Para ulama menyebutkan bahwa waktu sholat gerhana itu dimulai pada saat gerhana mulai terjadi sampai gerhana selesai itu. Ya. Cuma sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak perlu dikerjakan di awal matahari mulai tertutup atau bulan mulai tertutup sampai nanti tersikap kembali. Yang penting sudah mengerjakan sholat itu. Baik itu misalnya kita mengerjakan kok ternyata belum tersingkap, tapi itu tidak mengapa. Yang penting ketika terjadi gerhana kita sudah mengerjakannya. Cuma kalau kita mau merujuk kepada hadis Nabi SAW, wasallu hatta yanjaliya, dan sholatlah hingga gerhana selesai. Nah ini punya dua makna. Makna yang pertama artinya ya kita sholatnya sepanjang gerhana itu selesai. Itu makna pertama ya. Adapun makna yang kedua ya adalah ya sholatlah kapan saja kamu mulai. Jadi ketika gerhana itu selesai baru kamu nggak boleh mendirikan sholat gerhana. Itu yang dimaksud. Sehingga nggak perlu panjang banget, itu nggak mengapa. Yang penting saat terjadinya gerhana kita sudah salat, meskipun belum selesai, belum tersingkap, tapi tidak mengapa. Yang penting kita sudah mengerjakannya. Nah jadi begitu ya. Nah ini waktu pelaksanaan sholat gerhana. Baik. Kemudian waktu lewatnya. Nah, salat gerhana matahari ya, terlewat waktunya dengan salah satu dari dua perkara. Pertama, ketika matahari sudah tersingkap seluruhnya, ya maka sudah tidak boleh lagi kita sholat. Ya. Yang kedua adalah kalau mataharinya tenggelam. Ya. Jadi kalau sesuai dengan peredaran matahari itu saat itu mataharinya tenggelam, ya sudah nggak ada salat gerhana matahari. Kenapa? Ya karena sudah berubah, ya sudah berubah keadaannya menjadi malam. Gitu. Kemudian sementara salat gerhana bulan terlewat dengan salah satu dari dua perkara. Pertama, bulan sudah tersingkap seluruhnya. Kalau sudah bulan tersingkap ya sudah. Yang kedua, terbitnya matahari. Ada yang mengatakan dengan hilangnya bulan, yaitu tenggelamnya. Kalau sudah terbit matahari kan bulan sudah hilang. Nah ini untuk orang-orang dulu Pak, yang nggak ada ahli astronomi ya. Kalau sekarang kan ya, belum waktunya saja sudah diketahui bahwa pada tanggal sekian nanti akan terjadi gerhana dan lain sebagainya. Ya. Cuma yang kita bisa ambil faedah di sini, pernyataan seorang ulama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwa
Ternyata sholat gerhana itu tidak boleh diumumkan. Ya. Sholat gerhana tidak boleh diumumkan. Kenapa demikian? Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa idza ra'aitumuhuma, jika kamu lihat sholat, kalau nggak lihat nggak usah sholat. Ya. Sehingga bagaimana kita mau mengerjakan sholat? Lalu kita belum lihat gerhana. Lu kan ada ahli astronominya. Iya, kalau terjadi, kalau Allah kemudian merubah keadaannya menjadi gerhana itu tidak terjadi saat itu, bisa saja kan, atas kuasa Allah. Ya. Sehingga bagi para imam sekarang terkadang begitu, panggil imam dari jauh. Padahal seharusnya ya imam setempatlah yang mengadakan. Kalau melihat, ajak semua jamaah saat itu untuk mengerjakan sholat ya, gerhana. Sekarang enggak ya. Ini tanggal berapa Pak? 7 ya. Tanggal 10 akan terjadi gerhana. Imam dan khotib dipimpin oleh Ustadz Hengki Arianto misalnya. Masya Allah ya. Belum lihat gerhana sudah salat gerhana akan dilaksanakan ya. Padahal sabdanya Nabi, fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihatnya, kalian belum melihat. Himbauan boleh jika nanti terjadi gerhana, maka hendaklah kaum muslimin mengerjakan sholat sebagaimana biasanya dari MUI ya, ataupun Kementerian Agama itu ada surat edarnya ya. Itu insyaallah jika terjadi salat gerhana maka dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menggelar salat gerhana, itu enggak apa-apa. Tapi kita yang ada di masjid biasanya begitu. Ya. Insyaallah salat gerhana dipimpin oleh dokter LCMA PhD dan lain sebagainya. Ngeri nih yang khutbah, ini yang salat ya. Ini begitu ya. Justru yang harus perhatian itu adalah imam-imam masjid setempat ya, mengimbau kepada jamaah ketika dia melihat gerhana, mari kita sholat. Jadi begitu. Tayyib. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ada hal-hal yang dianjurkan bagi orang yang melihat gerhana ya. Bagi kita yang melihat gerhana adalah yang kita dianjurkan di situ. Yang pertama adalah perbanyak zikir. Contohnya beristighfar, bertakbir, bersedekah ya. Dan semua amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Jangan digunakan untuk maksiat ya. Karena bisa jadi cahaya itu Allah tidak kembalikan lagi. Salah satu sebab terjadinya bencana, musibah, itu terjadi itu disebabkan karena dosa-dosa kita, Pak. Jadi semakin banyak penduduk negeri ini berbuat dosa, ya pantas saja jika seandainya kita selalu mendapatkan musibah. Bagi orang-orang yang beriman, jika dia mau bersabar itu menggugurkan dosanya. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, ya mereka anggap musibah itu bagian daripada bencana yang menghancurkan kehidupan dunia mereka. Tapi bagi kita ya tentunya ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fa idza ra'aitum dzalika fatullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Jika kalian melihatnya maka berdoalah kepada Allah, bertakbir, salat dan bersedekahlah. Banyak-banyak sedekah. Ya. Karena setiap ada bencana, musibah, ya, karena sedekah itu sebagai nolak bala. Sedekah itu penolak bala. Makanya dulu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, pernah di Madinah itu
terjadi bencana gempa bumi. Umar bingung nih, ada apa nih bisa terjadi gempa? Padahal kalau kita tahu wilayah Jazirah Arab, ya, bagaimana mau terjadi gempa kalau gunungnya saja nggak ada yang aktif. Dari gunung nih misalnya, ya, kalau gunungnya saja nggak ada yang aktif, ya, tidak seperti kita di wilayah Indonesia, Gunung Merapi yang mungkin dengan batuknya Gunung Merapi menyebabkan goncangnya bumi. Kalau di sana nggak ada Gunung Merapi, Pak, nggak ada Gunung Merapi aja udah panas kayak api kan. Sana. Andai kan gempa itu terjadi di laut, antum lihat laut di wilayah Jazirah Arab, selain laut Yamen, ya, Yamen kan di bawah itu, Pak, tuh agak luas tuh, paling ketemu laut mati, laut merah. Ya. Aktifnya dari mana kok bisa terjadi gempa saat itu? Makanya Umar sampai heran, sehingga saat itu beliau memerintahkan kepada semua penduduk kaum muslimin untuk bersedekah. Tasaddaqu, sedekahlah kalian. Begitu ya, perbanyak sedekah, zikir, istighfar kepada Allah, memohon kepada Allah agar mendapatkan jaminan keselamatan begitu. Makanya pernah ada satu riwayat yang disebutkan oleh Asma ini saudarinya Aisyah radhiyallahu anha. Ia pernah menuturkan bahwa Rasulullah memerintahkan saat itu untuk membebaskan budak. Ketika terjadi gerhana matahari, beliau perintahkan kaum muslimin untuk membebaskan budak. Dalam rangka apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah, yaitu pergi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, ayo berbondong-bondong ajak keluarga. Ini enggak terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, yang sholat cuma satu soft, yang lain di luar teriak-teriak, cekakak cekikik, ada yang malah main musik, ada yang malah nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya, malah melakukan hal-hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Orang diperintahkan untuk banyak berzikir, ya, datang ke masjid sholat, ikut berjamaah. Ajak semua nih jamaah di sekeliling kita yang muslim, ayo sholat gerhana, ya. Tapi tidak, terkadang masjid itu tidak penuh, yang harusnya saat itu masjid itu penuh untuk dilaksanakan sholat, tapi ternyata tidak penuh, ya. Waliyadzubillah. Inilah karena apa? Karena kejahilan kaum muslimin itu sendiri, ya. Mereka tidak faham tentang syariat ini. Padahal, ya, ini sangat penting sekali bagi kita untuk kita perhatikan. Ya. Kemudian yang ketiga, bahkan kaum wanita pun dianjurkan untuk ikut keluar mengerjakan sholat, ya. Yang padahal sebaik-baik sholatnya wanita itu adalah di rumahnya. Itu sampai dianjurkan untuk keluar mengerjakan sholat gerhana bersama. Artinya ini sangat ditekankan sekali, ya, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah menyerukan sholat dengan ucapan as-sholatu jami'ah. Jadi lafaz as-sholatu jami'ah ini digunakan ketika sholat berjamaah tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Kalau kita sudah ada adzan, sudah ada iqamah, ya berarti nggak perlu menyebut as-sholatu jami'ah. Cuma terkadang sebagian imam seperti itu, mau sholat ngomong as-sholatu jami'ah, untuk apa? Kan iqamah sudah dikumandangkan, tandanya sholat berjamaah akan dilaksanakan, sudah tidak perlu lagi mengucapkan as-sholatu jami'ah. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa lafaz as-sholatu jami'ah itu hanya digunakan untuk sholat-sholat berjamaah yang tidak ada adzan dan iqamahnya. Jadi begitu, ya. Jadi kita sholat maghrib, sholat isya tidak perlu menyebutkan as-sholatu jami'ah rahimakumullah, nggak usah. Antum sholat gerhana, ucapkan itu
antum ketika mau sholat misalnya mau sholat jenazah boleh ucapkan itu karena nggak ada adzan, nggak ada iqamah. Jadi begitu ya. Nah ini disunahkan untuk menyebut kalimat as-salatu jami'ah. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah ya hendaklah berkhutbah setelah sholat. Nah, ini disunahkan untuk berkhutbah setelah sholat. Ya tentunya khutbahnya dengan apa? Dengan menyebutkan peringatan-peringatan ya, agar supaya kita sebagai manusia ini sadar bahwa musibah itu terkadang datang dengan tiba-tiba, sehingga persiapan diri kita itu adalah dengan apa? Selalu waspada, perbanyak istighfar, sampaikan begitu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang tata cara salat gerhana. Ya. Ada sekitar beberapa pandangan para ulama terkait dengan sifatnya salat gerhana. Pendapat yang pertama, seperti yang kita ketahui, ini mazhabnya Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ya salat gerhana itu 2 rakaat, kemudian 4 kali ruku', 4 kali sujud. Ya. Jadi ketika takbir, kemudian kita takbiratul ihram, kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu surat yang lain, ruku', dilamakan ruku'nya, kemudian i'tidal. Setelah i'tidal kita baca Al-Fatihah lagi. Setelah itu surat lain, kemudian ruku' dengan ruku' yang panjang, i'tidal, kemudian sujud. Nah itu yang pertama. Kemudian rakaat kedua sama dikerjakan demikian. Nah ini pandangannya Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Kemudian yang kedua adalah dilakukan 2 rakaat, tapi seperti sholat sunnah lainnya, biasa secara umum aja. Ya, jadi bukan 4 kali ruku', tapi ya 2 kali ruku'. Ya, biasa. Kemudian ada contoh yang lain, tapi ini tidak banyak dilirik oleh para ulama. Ya. Ada contoh yang lain dengan cara apa? Pada setiap rakaat terdapat 3 kali ruku'. Ya. Terdapat 3 kali ruku'. Ini penuturan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian contoh lainnya ada setiap rakaat terdapat 4 kali ruku'. Jadi 2 rakaat 8 kali ruku'. Tapi para imam terkemuka tidak mensahihkan tata cara ini, ya, seperti Imam Ahmad, Bukhari, Imam Syafi'i. Mereka memandangnya suatu kesalahan katanya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Baik, yang benar yang sahih yang kita ketahui, pertama takbir membaca istiftah, isti'adzah, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang panjang setara surat Al-Baqarah. Kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang, kemudian bangkit dari rukuk, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Dia tidak sujud, membaca Al-Fatihah dan surat, tapi tidak sepanjang yang pertama, dikurangi sedikit ya. Kemudian setelah selesai rukuk dengan rukuk yang panjang, kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah, baru sujud. Nah itu rakaat pertama. Kemudian bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua sama. Ya, di rakaat kedua kita baca Al-Fatihah, kemudian surat yang panjang tapi tidak sepanjang yang surat yang kedua tadi. Kemudian setelah itu kita ruku'. Ruku'nya lama sekali. Setelah itu i'tidal sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca lagi Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah kemudian baca surat lain lagi yang lebih pendek dari yang ketiga tadi. Nah setelah itu ruku panjang juga, tidak lagi, kemudian sujud. Nah itu yang kedua, rakaat kedua selesai. Ya, jadi begitu. Itu tata cara salat gerhana. Kemudian jemaah, apakah bacaan salat gerhana itu dikeraskan apa dipelankan sih? Bacaan salat gerhana ya dikeraskan. Meskipun ada sebagian ulama yang menyebutkan ya
bacaannya dipelankan. Karena mereka beranggapan kalau gerhana matahari kan siang hari dilakukan. Sedangkan salat-salat di siang hari itu sifatnya tidak dikeraskan. Padahal ada riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa Nabi pernah mengeraskan bacaan di salat zuhur dan salat asarnya. Ya. Itu Nabi pernah mengeraskan di salat zuhur dan salat asarnya. Ya. Coba praktekkan, Pak. Berani ya? Paling antum ya dicekal nanti. Bikin agama baru. Tujuannya Nabi mengeraskan itu sekali-sekali, bukan menjadi rutin ya, dan bukan menjadi poin syariat, bukan. Tapi beliau sekali-kali membaca dengan keras itu harapannya untuk memperdengarkan kepada para sahabat bacaan apa saja yang dibaca oleh beliau di waktu salat zuhur dan di waktu salat asar. Begitu. Nah itulah terkait dengan pembahasan tentang sholat gerhana. Maka selesailah pembahasan kita ya. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas sholat istisqa. Ini pembahasan yang terakhir ya. Sholat istisqa. Thayyib ya. Masih lama ya Pak ya? Masih lama insyaallah. Baik, salat istisqa. Istisqa diambil dari kata saqa, yasqi, siqayatan. Ya. Jadi bukan kafara yakfuru takfiron ya. Saqa yasqi siqayatan. Kalau takfir itu kaffara yukaffiru, fa'ala yufa'ailu. Ya sulasi mazid dalam gramatika bahasa Arab. Dia kita belajar ilmu sharaf. Sharaf itu perubahan makna ya. Disebabkan ada tambahan huruf pada kata dasarnya. Kalau kita biasanya makan jadi memakan. Nah itu. Jadi seperti itu. Kan fungsinya beda ya, makan dengan memakan. Saya makan nasi dengan saya memakan nasi saja sudah beda ya, dari segi maknanya sudah beda. Meskipun sama ya, perbuatannya sama, tapi ada makna tersendiri dengan penggunaan ketambahan ya. Baik, makanya istisqa itu dari kata istasqa yastasqi. Saqo, istasqa itu dari kata saqo. Saqo itu wazannya fa'ala ya. Makanya kalau istasqa dari saqo, fa'ala berarti dari istaf'ala. Istaf'ala ya. Jadi ketambahan 3 huruf ya, hamzah, sin, ta. Hamzah sinta istaf'ala. Nah, kalau dalam bahasa Arab kalau ketambahan seperti itu menjadi 6 huruf, maka maknanya adalah tolab, permintaan. Jadi kalau saqo itu artinya menyiram, kalau istasqa berarti artinya minta disiram. Makanya salat yang minta hujan itu disebut dengan salat istisqa. Artinya salat minta disiram. Disiram air hujan, Pak, bukan disiram air ya. Jadi begitu, harus paham bahasa Arab ya. Bagaimana mau menyampaikan sesuatu kita nggak paham bahasa Arab ya. Makanya kalau ada yang menyampaikan ilmu tapi tidak paham bahasa Arab, ditanyakan dulu Pak, hati-hati ya. Nggak ada masalah berpedoman dengan buku bahasa Indonesia, nggak masalah, tapi paham nggak dia tentang bahasa Arab, sangat penting sekali. Ini ilmu yang disampaikan, jangan sampai ya salah dalam memaknai begitu.
Baik, istisqa ialah meminta hujan kepada Allah di musim paceklik. Nah, para ulama sepakat bahwa minta hujan itu adalah sunnah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma mereka berselisih tentang sholatnya, apa hukumnya. Kalau hukum minta hujan kepada Allah, ya maka ini bagian dari sunnah. Tapi sholatnya, ya, maka para ulama berselisih pendapat. Gitu. Ya. Baik. Tapi jumhur ulama jelas ya, menyebutkan bahwa sholatul istisqa itu hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah secara umum. Ya. Yakni jika manusia mengalami musim paceklik, bumi kekeringan dan hujan tidak kunjung turun, maka dianjurkan agar imam keluar ke tempat sholat. Jadi bukan di masjid sholatnya, ya, di tanah lapang yang luas. Ya. Kemudian bersama khalayak mengajak semua kaum muslimin, ya, untuk melaksanakan salat istisqa, lalu sang imam mengimami mereka salat 2 rakaat. Karena ini sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan dari Abbad bin Tamim radhiyallahu taala anhu, begitu, ya. Ya. Baik, ya. Sunnah istisqa. Kemudian kita bahas sunnah istisqa. Apa aja sih dalam sunnah istisqa itu minta hujan? Pertama adalah orang-orang keluar bersama imam ke tempat salat dengan memakai pakaian kerja atau keseharian mereka. Ya mungkin yang orang kantor pakai baju kantor, petani pakai baju taninya, tukang ojek pakai baju ojolnya, semuanya, ya, semuanya memakai pakaian keseharian mereka dengan tawadhu dan merendahkan diri, nggak sombong, karena saat itu lagi butuh tuh kepada Allah, Pak. Ya. Hingga tiba di tempat sholat, lalu kemudian ya, mengerjakan sholat istisqa. Nah, ini Nabi dulu pernah seperti itu. Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah sang imam berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Boleh khutbah itu dikerjakan sebelum atau sesudah sholat di atas mimbar yang telah dipersiapkan untuknya. Ya. Jadi dulu, nah kalau saya pernah bercerita mungkin ya tentang sholat istisqa itu, tahun terakhir saya, bukan terakhir, saya umroh itu akhir tahun, kalau nggak salah 2019, kalau nggak 2018, ya. Itu pernah, ya, sebelum kepulangan kami ke Indonesia itu kita mengerjakan sholat istisqa di sana, yang dipimpin oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala, ya. Jadi baru kali itu, ya, seumur hidup saya mengerjakan sholat istisqa, karena emang kebetulan saya pribadi kalau tinggal bukan di tempat-tempat yang memang kekeringan, bukan. Desa saya ya juga alhamdulillah airnya banyak. Dulu saya nyantri pondok di Jepara juga, ya alhamdulillah airnya melimpah, ya. Dulu pernah singgah di Bekasi juga airnya banyak. Artinya seumur-umur itu meskipun kita tahu dari sisi teorinya, tapi kita tidak pernah itu praktek salat istisqa bagaimana. Alhamdulillah ketika kita umroh diberi kesempatan untuk apa? Untuk ikut salat istisqa bersama Syekh Sudais waktu itu. Beliau mengimami, ya, kita singkat saja ya pembahasan kita, dengan cara sholatnya itu seperti sholat Idul Fitri. Sifatnya takbir 7 kali di rakaat pertama, dan rakaat yang keduanya takbirnya berapa? 5 kali. Itu takbir ziyadah namanya, ya. Sifat sholatnya seperti itu. Jadi begitu. Nah setelah itu baru, ya,
sang imam itu khutbah, menyampaikan untuk menyadarkan kaum muslimin bahwa bisa jadi dilanda kekeringan itu sebab karena banyaknya dosa kita, mengajak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa dengan memohon kepada Allah sang imam, ya, doa agar Allah menurunkan hujan. Ada contoh-contoh doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi. Contoh, Allahumma skina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghairu dharin ajilan ghairu ajilin. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lebat, yang menyenangkan, yang bermanfaat, tidak merusak, yang disegerakan, tidak ditunda. Nah, maka saat itu langsung tiba Allah saat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau doa lain, Allahumma sqi ibadak wa bahaimak wansyur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Ya Allah, ya, siramilah hamba-hambamu ini dengan hujan, dan hewan-hewan, binatang-binatang ternakmu ya Allah, dan sebarkanlah rahmatmu dan hidupkanlah negeri-negerimu yang mati. Jadi hujan itu rahmat, Pak, dari Allah. Jangan sekali-kali mencela hujan. Nah, jadi gitu ya. Baik, jadi itulah sifat salat istisqa. Jadi hukumnya sunnah. Nah, boleh nggak istisqa tapi tanpa sholat? Artinya meminta hujan tapi tidak dengan diawali sholat. Boleh. Karena pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang Arab Badui, Nabi sedang khutbah Jumat. Tiba-tiba orang Arab Badui datang, ya Rasulullah, di daerah kami kekeringan, binatang-binatang ternak kami mati karena kurang air ya Rasulullah. Mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menurunkan air hujan kepada kami. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa langsung. Ya, Allahumma aghithna, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah, turunkanlah hujan kepada penduduk yang di tempat tersebut sedang kekeringan ya Allah. Ya. Setelah itu diturunkan hujan lebat. Ternyata hujannya gak nanggung-nanggung, diturunkan banyak sekali. Akhirnya minggu depannya datang lagi itu orang itu, tepat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah. Langsung dia berdiri, ya Rasulullah, kau doakan agar hujan, ternyata hujan tapi bisa menghancurkan binatang ternak kami, tanaman-tanaman kami menjadi hancur karena hujan terus menerus. Ya. Doakan ya Rasulullah agar supaya tidak menghancurkan tanaman kami dan binatang ternak kami. Maka Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, pindahkanlah, jangan turunkan ke atas kami. Ya. Allahumma alal akami wad-dhurabi wal audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah pada bukit, gunung, perut-perut lembah, dataran tinggi dan tempat tumbuhnya pohon. Coba kalau di Jakarta doa seperti itu, Pak. Ya. Kekeringan nih, salat istisqa minta hujan. Dikasih Allah hujan, banjir, Pak. Banjir. Doa lagi kepada Allah, ya Allah, jangan turunkan di kami, turun di sekelilingin kami, turun di Bogor. Banjir lagi, Pak. Banjir kiriman air. Ya, orang Jakarta itu serba sulit. Ya. Kalau mau salat istisqa ya. Jadi begitu ya. Ya, kita minta agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan itu sebagai rahmat. Ya. Kemudian ya, meminta hujan di masjid di luar khutbah Jumat dan tanpa mengerjakan sholat boleh. Habis sholat ataupun enggak sholat, boleh kita masuk masjid minta kepada Allah. Atau boleh di dalam masjid kita mohon sama Allah terus, ya Allah, Allahumma aghithna, Allahumma askina ghaithan, Allahumma askina ghaithan muri'an, ya Allah, turunkan hujan kepada kami, ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Enggak masalah. Enggak harus diawali dengan sholat, begitu ya. Minta sama Allah dengan kita barengi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara singkat tentang sholatul istisqa. Jadi begitu ya. Jadi sholat istisqa sifatnya seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian yang terakhir, apa sih yang diucapkan dan dilakukan ketika turun hujan nih? Ada sunnah-sunnahnya ya. Pertama, jika turun hujan dianjurkan berdoa. Doa apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ingat ya, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ataupun ucapkanlah seperti Nabi, kalau turun hujan itu beliau selalu mengatakan begini,
rahmah. Ini rahmat dari Allah, ini rahmat dari Allah, ini rahmat dari Allah. Begitu ya. Kemudian yang kedua, wajib meyakini bahwa mereka diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, bukan pawang hujan ya. Bukan adanya pawang hujan bisa mengendalikan hujan, tidak ada ya. Emang zamannya Dragon Ball, Pak. Kita ini udah tua, kalau dulu nonton Dragon Ball kan bisa mengendalikan awan ya. Iya, sudah nggak ada sekarang. Mungkin dulu kita percaya karena kita masih kecil, akidah kita masih di bawah arus ya. Sekarang kita tahu ya. Jadi hujan itu turun karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, sebentar ya. Ini sedikit saja. Yang ketiga adalah dianjurkan berdoa ketika turun hujan. Perbanyak doa, Pak. Doa apa saja. Nabi itu pernah bersabda gini, utlubu istijabatid du'ai indal iltiqa'il juyush wa iqamatis shalah wa nuzulil ghaith. Carilah pengkabulan doa itu pada saat dua pasukan saling berhadapan ketika perang. Yang kedua adalah ketika iqamat salat ya. Dan yang ketiga adalah saat turun hujan. Itu doa kita terkabulkan. Ya. Makanya ketika hujan itu jangan cekikak-cekikik hayu ya. Perbanyak minta doa kepada Allah keselamatan dunia akhirat kita. Begitu. Kemudian yang keempat, dianjurkan membasahi sebagian tubuh kita dengan air hujan. No, hujan-hujanan itu sunnah ternyata. Ya. Biarkan anak kita yang mereka ini hujan-hujanan, biarkan, jangan takut sakit. Hujan bukan membawa sakit ya. Biarkan mereka hujan-hujanan. Ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau hujan turun, maka beliau guyurkan badan beliau itu dengan air hujan gitu. Kemudian yang terakhir, jika hujan terlalu lebat dan dikhawatirkan menimbulkan bencana, maka dianjurkan berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Itu tadi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkanlah dan jangan turunkan di atas kami. Begitu. Nah, itulah sunnah-sunnah ketika turun hujan. Jangan dilewatkan. Membaca Allahumma sayyiban nafi'a. Kemudian yang kedua, kita yakini hujan itu turun dari Allah. Yang ketiga, kita banyak doa. Yang keempat, kita dianjurkan ya untuk menyiramkan air hujan itu ke badan kita. Dan yang kelima, ya kalau memang hujan itu terlalu lebat sekali, ya kita doa kepada Allah agar supaya tidak menjadikan kerusakan kepada sekitar kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Selesailah terkait dengan salat-salat sunnah. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan Allah masih memudahkan kita semua. Amin. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan, silahkan. Tidak ada? Insyaallah faham ya. Insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.